Halo Lur, kali ini sambil santai, sambil kita ngemil, aku ada cerita nih yang menarik kita bahas. Penasaran? Kali ini aku mau cerita sedikit horor dikit ya Lur. Di dunia kerjaan aku, karena aku sekarang lagi terjun di dunia pekerjaan aku. Jadi di tahun 2016, awal-awal aku kerja ya, awal-awal aku berkarir itu, aku tuh karena memang lokasi jarak rumah ke kantor aku, tempat kerja aku itu kan lumayan jauh 2 jam. Apalagi kayak aku itu mager mau pulang pergi, jadi aku di situ tuh memutuskan aku sering nginep di mes. Kurang lebih aku kalau pulang tuh 9 kali di sana tuh. Nah, gimana caranya waktu? Karena teman-teman aku kan orangnya seneng seminggu saya bilang, jadi otomatis aku kalau di sana pasti nggak ada teman tuh buat temenin aku di kantor, di mes, tempat tinggal karyawan di situ kan ya. Saya cerita, setiap hari aku pulang cari makan, cari kebutuhan aku lah ya. Jadi nggak ada kedandanan apapun tuh. Sampai pada akhirnya aku tuh sholat isya, karena memang mungkin waktu itu kan masih asik mainan gadget ya, mainan handphone, kasihkan sampai setengah 12. Akhirnya aku kayaknya aku belum sholat isya kayak gitu. Habis itu sholat kan akhirnya di jam setengah 12 malam itu. Nah, jadi aku sholat isya itu rakaat yang paling terakhir yang mereka salam, seperti biasa kan salam kan ke kanan, habis itu ke kiri. Assalamualaikum. Sempurna. Terus aku nengok yang ke kiri, aku tuh merasa kaget banget sambil teriak sambil marah kayak gitu. Ternyata ada orang di samping aku termasuk saya yang namanya si L tuh. Aku marah. Jadi aku loh, pasti kamu ngagetin orang sholat tiba-tiba ada di sebelah mata buka gitu kan. Udah tuh, habis itu aku habis ngomong-ngomong kayak gitu, lepas di tengah aku lihat kok nggak ada si ini. Lucu kan ya? Aku mikir habis itu aku ke kamar. Aku ke kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku baru inget, iya aku di rumah sendirian. Terus itu tadi siapa? Udah aku habis panjang, nggak pikir panjang ya, aku lanjut deh. Besoknya balik kerja, karena kita kan memang kerjanya di dunia perbankan. Jadi di situ kan ada di setoran, ada di pencairan. Ketika kita malam udah mau selesai itu, ya nominal angsuran itu kan sesuai dan kita masukkan ke berangkas ya otomatis. Besok paginya ternyata uang yang di berangkas itu berkurang. Ya mau nggak mau sebagai teman akun ya, sebagai admin kan mau nggak mau harus menggantikan uang yang hilang ini kan. Dan itu nominalnya ya cukup lumayan lah, 500 ribuan, kurang lebih 550 ribuan. Akhirnya kepala cabang aku sama teman aku tuh mau nggak mau ganti. Habis ganti itu kan harus segera uangnya disetor tuh, udah habis setor. Kalau mikir lagi kemana hilang ini ya, ada kunci berangkas itu dibawa sama atasan aku itu, sedangkan timnya yang kok cuma teman aku si ini. Jadi kan kok dipikir logika saat dicek CCTV di hak, aku yang ngebobol si berangkas ini. Dia mau nggak mau ya, akhirnya ngeganti lagi gitu. Kayaknya besoknya dia itu dipulangin, bahkan kondisi kemana itu bolong-bolong kayak dicacah tipis dan apa rusak gitu, tapi posisinya di bawah berangkas. Dan semua lagi ditemuin di bawah kayak komputer itu, di komputer. Nah, kan kalau di logika itu nggak masuk ya. Makanya lah, kalian ngerti kan paham? Kan berikut kakak bekas kantor minggu bos kantor bekas cuma kan yang punya kesedihan. Jadi itu masih ada, kayak ternyata ada videonya di situ. Jadi suka itu yang begitu suka main duit, tapi nggak juga kerja sama mereka, cuma kayak mainan gitu. Jadi aku menjadi kejadian kayak gitu, aku juga pernah nginep sendirian di mas ya, karena posisi udah takut, udah ada kejadian udah belaga, takut kenapa-napa. Akhirnya ya setiap minggu itu pasti harus ada yang piket buat ngejaga di kantor tersebut.